Memilih teknologi jaringan nirkabel outdoor dan indoor yang sesuai sangat penting karena satu, skalabilitas dan fleksibilitas memungkinkan perluasan jaringan seiring bertambahnya kebutuhan. Yang kedua, penghematan biaya, menghindari penggunaan perangkat yang tidak diperlukan. Yang ketiga, efisiensi sumber daya, menghindari pemborosan energi dan biaya. Dan yang keempat, kinerja optimal, teknologi yang tepat memastikan kecepatan, kapasitas, dan latensi sesuai kebutuhan. Yang kelima, keamanan. Keamanan adalah teknologi yang cocok memudahkan penerapan opsi keamanan yang relevan. Selanjutnya, ada berbagai jenis teknologi jaringan nirkabel indoor. Yang pertama ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang sangat umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, komputer, dan perangkat IoT ke dalam internet. Wi-Fi menggunakan serangkaian standar IEEE 802.11ac atau 802.11ax yang mengoperasikan frekuensi radio tertentu untuk mentransfer data secara nirkabel dalam jarak yang terbatas. Wi-Fi juga memberikan konektivitas internet yang cepat dan kualitas yang baik dalam area lokal, seperti di rumah, kantor, atau di tempat umum. Yang kedua ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang lebih pendek, biasanya dalam radius 10 meter. Bluetooth juga digunakan untuk mentransfer data antara perangkat seperti smartphone, handphone, keyboard, dan perangkat IoT. Bluetooth ditemukan dalam berbagai versi, termasuk Bluetooth BLE yang dikembangkan untuk aplikasi IoT yang membutuhkan konsumsi daya rendah. Ketiga ada Zigbee. Zigbee adalah teknologi jaringan nirkabel yang dirancang khusus untuk keperluan jaringan nirkabel berbasis sensor dan kontrol dalam aplikasi IoT. Zigbee menggunakan protokol yang hemat energi dan mengoperasikan frekuensi radio yang rendah, biasanya di daerah 2,4 GHz. Teknologi ini dapat mencakup jarak yang lebih jauh daripada Wi-Fi atau Bluetooth dan digunakan dalam lingkungan seperti rumah pintar, pemantauan lingkungan, atau pengendalian industri. Dan yang keempat ada NFC atau Near Flash Communication. NFC adalah teknologi nirkabel yang sering digunakan untuk berbagi data atau melakukan pembayaran di dekat perangkat NFC lainnya, seperti kartu pintar atau ponsel cerdas. Selanjutnya, ada beberapa teknologi yang umum digunakan untuk jaringan nirkabel outdoor. Yang pertama ada Wi-Fi outdoor. Wi-Fi sering digunakan di luar ruangan, terutama di area umum seperti taman kota, kampus, pusat pembelanjaan luar ruangan, dan lain-lain. Poin akses Wi-Fi outdoor dilengkapi dengan perlindungan cuaca dan dinding anti air untuk menjaga kinerja yang stabil di bawah kondisi cuaca eksternal. Yang kedua ada wireless mesh network. Jaringan mesh nirkabel adalah pilihan populer untuk area luar ruangan yang luas. Ini melibatkan penggunaan beberapa poin akses yang saling terhubung untuk memberikan cangkupan yang luas dan kinerja yang baik. Teknologi ini sering digunakan di kota-kota pintar dan untuk menyediakan Wi-Fi umum di tempat-tempat wisata. Selanjutnya ada 4G atau 5G. Digunakan di luar ruangan untuk penyediaan layanan data seluler yang cepat dan dapat diandalkan. Ini juga digunakan dalam jaringan seluler yang mencakup area terbuka dan perkotaan. Selanjutnya ada LoRaWAN. LoRaWAN juga dapat digunakan di luar ruangan untuk menghubungkan perangkat IoT yang tersebar di lingkungan yang luas seperti kota pintar, pertanian cerdas, atau pemantauan lingkungan. Selanjutnya ada satelit. Di lingkungan yang sangat terpencil atau di daerah tanpa infrastruktur nirkabel, layanan internet via satelit bisa menjadi pilihan, menyediakan konektivitas di mana saja di seluruh dunia maupun dengan latensi yang mungkin tinggi. Yang keenam, ada point to point atau P2P dan point to multipoint atau P2MP links. Teknologi P2P dan P2MP digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih lokasi di luar ruangan dengan jarak yang jauh. Ini juga sering digunakan dalam lingkungan bisnis untuk menghubungkan cabang-cabang atau gedung-gedung yang berjauhan. Dan yang ketujuh ada satelit internet.
Jika Anda berada di daerah yang lebih terpencil atau tidak terjangkau oleh infrastruktur nirkabel lainnya, layanan internet satelit dapat menjadi solusi, melibatkan penggunaan satelit untuk menyediakan koneksi internet di seluruh dunia. Dan yang terakhir, ada FWA. FWA menggunakan gelombang nirkabel untuk menghubungkan pelanggan dengan jaringan penyediaan internet tetap. Ini juga dapat digunakan di luar ruangan jika ada jaringan FWA yang tersedia di daerah tersebut. Selanjutnya, ada ringkasan keuntungan dan kerugian dari beberapa teknologi jaringan nirkabel yang umum digunakan. Yang pertama, ada Wi-Fi. Wi-Fi memiliki keuntungan, yaitu yang pertama, kecepatan tinggi dan kualitas sinyal yang baik. Yang kedua, fleksibilitas dalam menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan. Yang ketiga, cakupan area yang luas dengan penggunaan poin akses multiplex. Yang keempat, kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT. Dan Wi-Fi juga memiliki kerugian, yaitu yang pertama, cakupan terbatas pada area lokal dan jarak yang terbatas. Yang kedua, rentan terhadap interferensi dari perangkat elektronik lain atau struktur bangunan. Yang ketiga, keamanan. Mungkin rentan terhadap serangan, terutama jika tidak diatur dengan baik. Yang kedua, ada Bluetooth. Bluetooth juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, konsumsi daya rendah cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, kemampuan menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam jarak pendek. Yang ketiga, kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti handphone, speaker, keyboard, dan perangkat IoT. Bluetooth juga mempunyai kerugian, yaitu yang pertama, kecepatan transfer data yang lebih rentan dibandingkan dengan Wi-Fi. Yang kedua, jarak operasi terbatas, biasanya sekitar 10 meter. Dan yang ketiga, keterbatasan jumlah perangkat yang dapat terhubung secara bersamaan. Selanjutnya, yang ketiga ada Zigbee memiliki keuntungan. Yang pertama, konsumsi daya rendah yang ideal untuk perangkat IoT dengan baterai. Yang kedua, jarak operasi yang lebih jauh daripada Wi-Fi atau Bluetooth. Yang ketiga, topologi jaringan yang dapat diperluas, mendukung banyak perangkat dalam satu jaringan. Zigbee juga mempunyai kerugian. Yang pertama, kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan Wi-Fi atau Bluetooth. Yang kedua, dukungan aplikasi terbatas, lebih cocok untuk jaringan sensor dan kontrol. Yang ketiga, infrastruktur yang kompleks dan konfigurasi yang rumit. Yang keempat dan terakhir, jaringan seluler keuntungannya adalah cakupan area yang luas, mencakup wilayah yang lebih besar melalui infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua, kecepatan transfer data tinggi dengan teknologi seperti 4G dan 5G. Yang ketiga, dukungan komunikasi suara dan data yang kuat. Yang keempat, skalabilitas yang baik dan kemampuan untuk mengakomodasi banyak pengguna secara bersamaan. Jaringan seluler juga mempunyai kerugian. Yang pertama, konsumsi data yang tinggi pada perangkat seluler. Yang kedua, biaya layanan dan langganan bulanan yang diperlukan. Yang ketiga, terbatasnya kontrol pengguna atas infrastruktur dan jaringan seluler. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel indoor. Yang pertama, ada kebutuhan koneksi. Apa yang ingin Anda lakukan dengan jaringan indoor? Apakah ini hanya untuk akses internet atau juga untuk aplikasi? Yang kedua, jumlah perangkat. Beberapa banyak perangkat yang akan terhubung ke jaringan nirkabel indoor. Ini akan memengaruhi kapasitas yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada area penutupan. Beberapa besar area yang perlu dicakup oleh jaringan internet. Area yang lebih besar mungkin memerlukan lebih banyak titik akses atau teknologi jaringan nirkabel yang memiliki cakupan yang lebih luas. Yang keempat, ada kecepatan dan kapasitas. Apakah Anda memerlukan kecepatan dan kapasitas yang tinggi? Beberapa teknologi jaringan nirkabel memiliki Wi-Fi 7 802.11be, memiliki kemampuan untuk mengatasi lebih banyak perangkat dengan kapasitas yang lebih tinggi. Yang kelima, ada keamanan. Keamanan data sangat penting. Pastikan teknologi yang Anda pilih memiliki opsi keamanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti WPA4 atau Wi-Fi. Yang keenam, ada skalabilitas. Pertimbangkan apakah Anda memerlukan kemampuan untuk mengembangkan jaringan nirkabel indoor di masa depan. Teknologi yang lebih fleksibel akan mempermudah penambahan perangkat dan titik akses tambahan. Selanjutnya, ada biaya. Budget Anda akan memengaruhi pilihan teknologi. Beberapa teknologi mungkin lebih mahal daripada yang lain. Dan selanjutnya, ada faktor yang memengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel outdoor. Yang pertama, ada cangkupan area. Beberapa besar area luar ruangan yang perlu dicakup oleh jaringan nirkabel outdoor.
Ini akan memengaruhi jumlah titik akses atau jenis teknologi yang diperlukan. Selanjutnya ada ketersediaan infrastruktur. Apakah ada infrastruktur yang sudah ada seperti tiang atau menara yang dapat digunakan untuk menempatkan perangkat nirkabel outdoor? Yang ketiga ada cuaca dan kondisi lingkungan. Kondisi cuaca dan lingkungan luar ruangan seperti hujan, salju, atau radiasi matahari dapat memengaruhi pemilihan teknologi dan perangkat tahan cuaca. Yang keempat ada jarak dan penghalang. Seberapa jauh jarak antara titik akses dan perangkat pengguna? Apakah ada penghalang fisik seperti bangunan atau pohon yang dapat menghambat sinyal? Yang kelima, ada kecepatan dan kinerja. Apakah Anda memerlukan koneksi nirkabel yang sangat cepat atau kecepatan yang cukup untuk tujuan tertentu seperti video atau aplikasi bisnis khusus? Selanjutnya ada kebutuhan IoT. Jika Anda merencanakan menghubungkan perangkat IoT, teknologi seperti LoRaWAN atau Zigbee mungkin lebih sesuai untuk jaringan luar ruangan. Yang terakhir ada biaya dan anggaran. Budget yang Anda akan mempengaruhi pilihan teknologi nirkabel outdoor. Beberapa teknologi mungkin lebih mahal daripada yang lain.